Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Yaman, NPK 17813002122, NIM 20250163130154. Bidang studi Biologi peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Malang. Saya akan mengajar pada mata pelajaran IPAS kelas 5 fase C di Madrasah Ibtidaiyah Adikarto Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Ya, selamat pagi anak-anak. Yuk, ini jelas dulu seperti biasa. Semua silakan terlibat, tundukkan kepala, bacaan dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman zaida warzuqna amalan mutaqabbala. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Ibadana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina ya Allah ya. Ya, kalian buka buku kalian, kertas kalian halaman 8. Nah, judulnya tentang apa? bunyi dan sifatnya. Nah, bunyi dan sifatnya. Nggih, Pak Guru terangkan nggih. Nah, Pak Guru terangkan dulu mengenai bunyi dan sifatnya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai cahaya, sekarang kita membahas mengenai bunyi. Nggih. Apa itu bunyi? Nah, kalian dalam keseharian bendinane mesti ngerti apa itu bunyi. Pada dasarnya bunyi itu adalah sesuatu yang bergetar dan menghasilkan suara. Kalian kalau pengen membuktikan bahwa adanya bunyi itu bunyi itu bisa kalian mengamati kalau kalian itu pas rebana itu. Kalian ekstra rebana itu kan menggunakan alat musik gitu, rebana. Rabana itu bisa berbunyi karena kalian pukul. Efek dari kalian memukul itu mas, itu kan adanya tadi getaran dari apa itu? Dari rebana itu yang kamu pukul itu bergetar, makanya nanti menimbulkan suara. Nah, tidak percaya lagi kalau kamu ke masjid itu pasti ada beduk besar dipukul, den, itu kan kamu lihat itu getar.
Getaran itu yang menimbulkan suara. Semakin besar getarannya, suaranya semakin keras. Pinter. Itu dasarnya. Oke, dasarnya dari bunyi yang paling mudah kalau kita mau mengamati, membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan tema kita. Tuh, kita mau bahas mengenai sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Nah, pengertian dari sumber bunyi adalah setiap bunyi yang kamu dengar dihasilkan dari benda yang bergetar, tadi yang sudah Pak Guru sampaikan, gitu. Benda tersebut, benda yang bergetar tersebut yang dinamakan sumber bunyi. Segala sesuatu yang menghasilkan bunyi itu namanya sumber bunyi. Sumber bunyi itu saking-saking banyak sekali di sekitar kita. Meja kalian saja kalau kalian kumpul berbunyi, gitu. Semakin kuat kalian mengumpul itu suaranya semakin kencang. Mbak Yulaika disuruh tapi duda. Ya, walaupun nggak sengaja tapi bahkan menghasilkan bunyi suara. Oke. Terus selanjutnya kalau kalian lihat itu Mbak, selanjutnya jenis-jenis bunyi. Di situ jenis bunyi ada berapa? Tiga. Apa saja? Iya. Bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, bunyi ultrasonik. Bunyi itu jenisnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama bunyi infrasonik, yang kedua bunyi audiosonik, dan yang ketiga bunyi ultrasonik. Kita bahas satu persatu mengenai jenis bunyi. Yang pertama di situ bunyi infrasonik. Apa itu bunyi infrasonik? Apa itu gas? Dibaca gas. Bunyi infrasonik apa gas? Bunyi yang mempunyai frekuensi kurang dari 20. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, Hz itu Hz. Itu satuan bunyi. Nek berat kan kilogram, ton, kuintal, itu satuan berat. Tapi kalau bunyi satuannya Hz, orang Hz. Hz itu Hz. Nah, bunyi infrasonik ini hanya bisa didengar oleh makhluk-makhluk tertentu. Jadi tidak semua makhluk itu bisa mendengarkan bunyi. Makhluk apa saja yang bisa mendengarkan bunyi infrasonik? Jangkrik, anjing, dan gajah. Oh, gajah itu Mas. Mbak, kalau kawanan gajah itu berteriak misalnya itu sampai puluhan kilo itu kawanan itu bisa mendengarkan. Nah, kita kan tidak berteriak paling nih jauhnya berapa ratus meter. Tapi kalau gajah bisa sampai puluhan kilo. Itu kawanannya ngerti. Tuh. Nih, apalagi gajah Afrika gajah Afrika itu kan telinganya lebar, lebih lebar, mendengarkannya lebih bagus dibandingkan gajah Asia orang Indonesia. Terus jangkrik dan anjing. Nah, jangkrik dan anjing ini juga binatang yang bisa mendengarkan bunyi infrasonik. Makanya misalnya kita tidak bisa mendengarkan bunyi-bunyi tapi kok anjing menggonggong, itu karena mereka itu bisa mendengarkan sesuatu yang tidak bisa kita dengar. Itu yang pertama. Terus yang kedua bunyi
audiosonik. Mbak Juliana, apa pengertiannya itu? Bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 30 ribu Hz dan dapat didengar manusia. Ini yang kedua ini, jenis bunyi ini yang khusus bisa didengar oleh manusia. Itu yang namanya bunyi audiosonik. Audio, nah kamu bilang kok sering dengar audio itu kan didengarkan, ya. Nah, frekuensinya bunyi ini antara 20 sampai 20 ribu Hz. Itu bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Bunyi apa Mas Rafiq yang bisa didengar oleh manusia? Audiosonik. Terus yang ketiga, kita bahas yang ketiga, jenis bunyi yang ketiga yaitu bunyi Ultrasonik. Oke, apa Mbak Kesha bunyi? Bunyi yang mempunyai frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh makhluk hidup berupa kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Oke. Nih, yang ketiga, jenis bunyi yang ketiga itu bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, bunyi ini manusia juga tidak bisa mendengarkan. Binatang atau makhluk hidup yang bisa mendengarkan itu kelelawar, paus, lumba-lumba. Kebetulan ini yang dua ini hidupnya di laut, gitu. Yang satu di darat. Nek kamu dengarkan itu Mas, nek kelelawar itu kan kalau terbang mereka itu pasti berbunyi cip cip cip, gitu. Iya betul. Kamu sering dengar betul? Nah, suaranya itu mereka itu hanya bisa didengarkan oleh kawanan mereka. Walaupun kita dengarkan, tapi kan hanya frekuensinya biasa, tidak terlalu tinggi. Padahal bunyi yang dikeluarkan oleh kelelawar ini itu selain itu kan digunakan juga untuk ekolokasi. Ekolokasi itu apa? Untuk mengetahui keadaan sekeliling. Walaupun keadaan gelap, maka nih kelelawar bisa terbang tanpa menabrak sesuatu. Itu karena memanfaatkan ekolokasi itu suara yang memantul kembali. Nah, sesuatu atau bunyi yang mengenai benda keras itu nanti akan memantul balik meneh. Maka nih kelelawar memanfaatkan itu. Mereka mbok petengok gelap tidak ada cahaya, ngerti nek kuwi ana buah mateng. Nggih mboten? Nggih. Yo kaya ngerti di gua yang gelap itu nggih lho. Gua gelap tidak ada cahaya sama sekali. Ning yo ora nabrak dinding gua. Karena memanfaatkan ekolokasi itu suaranya itu keluar nanti karena memantul mengenai benda keras, dinding atau apa, memantul, makanya dia begitu tahu oh itu di depannya ada benda keras atau dinding langsung wakil rombongan ewan itu ora sing tabrakan to. Ning suarane itu ora karuan. Ning tidak ada yang bertabrakan. Itu nggih. Terus apa? Ya sekarang jenis makhluk hidup yang bisa mendengarkan bunyi ultrasonik yaitu lumba-lumba. Lumba-lumba itu hampir sama dengan paus. Mereka itu Mas, kalau itu kan bengok-bengok, jerit-jerit itu sama dengan Mas, kalau kita kayak bajak dengan daratan, tapi Mas itu sama juga
puluhan kilometer di dalam air itu, kawanannya misalnya ada seekor yang tersesat, itu masih bisa mendengarkan itu. Boleh ngomong kan ngomong itu tidak, itu mungkin karena khawatir tersesat sendirian, makanya kan sering berteriak-teriak. Ngomong kalau ngerti ya. Nah, jadi ini hasbi tidak seperti itu, oke? Nah, ya itu. Nah, nanti penerapannya suara-suara ini, khususnya yang di dalam laut ini, nanti itu terus ada yang kita gunakan saat ini teknologi sonar itu, dari suara binatang di dalam air itu, terus kita nanti memanfaatkan suara itu untuk yang pertama mengetahui kedalaman air laut itu bisa diukur dengan menggunakan mungkin tuh sonar. Ono nek kapal itu dulai kapal selam itu adanya kan di dalam rawero toh. Untuk mencari itu menggunakan sonar itu bisa ting ting ting. Selain menggunakan radar, sonar itu basicnya kan dari suara. Tuh bisa jadi. Sekarang tadi Pak Guru kan sudah menerangkan. Sekarang ada yang mau bertanya? Ada. Ya, Mbak Gila ya. Apa ya? Manfaat pemantulan bumi. Bukan itu. Dari yang Pak Guru sampaikan, ada pertanyaan tidak? Ada. Oh, ada. Apa yang dimaksud dengan sumber bumi? Oh ya, nih salah satu teman kalian ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Sumber bunyi itu segala sesuatu benda yang dapat menghasilkan suara atau bunyi, itu yang dinamakan sumber bunyi. Di sekitar kita yang namanya sumber bunyi itu banyak sekali sumber bunyi, benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi atau suara. Meja kalian itu tanpa sengaja kalian pukul ya tetap berbunyi. Bahkan tubuh kalian bisa tetap bunyi. Kamu nek tepuk, itu kan berbunyi. Itu bertemunya dua telapak tangan kalian itu nanti bisa menghasilkan suara bunyi. Intensitas bunyinya, suaranya, kalau kita memukulnya keras, nanti hasilnya suaranya juga keras. Tuh. Sama benda yang kita pukul, kalau kita memukulnya pelan, tik bunyinya alon. Tapi kalau kita pukul keras, bunyinya juga keras. Jadi segala sesuatu benda yang di sekitar kita itu bisa menghasilkan bunyi kalau kita memperlakukannya sedemikian rupa. Misalnya kita pukul, kita petik, gitu. Ke kancamu itu kamu pukulnya muni, gitu, muni, gitu. Jangan mukul temannya, nanti bisa menyebabkan perselisihan. Nggak boleh ganggu kancane, apalagi memukul ke tengkar. Ada lagi yang mau bertanya? Yo, sindara anak lu cawe itu mau ustapan yang putra, pokoknya sudah kapan? Sudah jelas, bunyi sudah jelas,
Enak enggak para Pak Guru sing takon yo ayo. Yo, secara jenis bunyi ada berapa? 3. Apa saja, Gas? Infrasonik. Terus? Perbedaannya nanti mboten. Perbedaannya tahu tidak? Tidak. Tahu. Yo. Nah, tidak tahu ada yang sedikit. Pak Guru ulangi. Nah, jenis-jenis bunyi itu ada 3. Bunyi infrasonik, bunyi audisonik, dan bunyi ultrasonik. Yang bunyi ultrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya bisa didengar oleh binatang, jangkrik, anjing, itu hanya binatang tertentu yang bisa mendengarkan. Terus yang punya audiosonik ini khusus bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Manusia itu bisa mendengarkan bunyi dengan frekuensi itu 20.000 Hz. Terus yang ketiga, bunyi ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Ini bisa didengar oleh kelelawar, ikan paus, terus lumba-lumba. Tuh, lumba-lumba. Binatang yang di laut ini lumba-lumba dan paus. Kalau kelelawar yang di paham? Atas? Insya Allah. Ya, untuk lebih memahami mengenai sifat bunyi dan sifatnya bisa kalian lihat nanti di video ini. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan menerangkan mengenai bunyi dan sifatnya. Itu hanya ceramah, tapi sekarang kalian bisa melihat sendiri pakai video pembelajaran. Dilihat, diperhatikan nih nanti nih. Gak boleh rame. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bunyi dan sifat-sifatnya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Benda yang berbeda dengan cahaya, bunyi memerlukan medium untuk merambat. Orang anak dapat mendengarkan bunyi detak jarum jam. Bunyi detak jarum tersebut merambat dari jam tangan ke telinga anak yang mendengarkan. Medium yang digunakan untuk merambat bisa berupa benda padat, cair, atau gas. Dengan menggunakan medium benda padat, misalnya ketika temanmu mengetuk ujung meja, kita dapat mendengar ketukan temanmu dari ujung meja yang lain secara jelas. Bunyi juga merambat melalui medium benda cair, misalnya ketika kita mengetuk dinding ember yang berisi air penuh, kita dapat mendengarkan dari permukaan air tersebut bunyi ketukan yang dibuat.
Bunyi juga dapat merambat melalui benda gas. Nah, ketika mata kita tertutup, sama dirimu membunyikan alat musik, kita masih dapat mendengarnya dengan jelas. Mengapa ada bunyi keras dan bunyi pelan? Bunyi keras atau bunyi kuat? Bunyi yang terdengar dengan keras, misalnya teriakan, suara kentongan. Oke, bunyi itu ada bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah. Tadi di awal Pak Guru sudah menerangkan kalau bunyi yang lemah itu karena sumber bunyinya karena lemah. Makanya kita mendengarkan sudah lemah suaranya. Tapi begitu sumber bunyinya kuat, itu nanti kita bisa mendengarkan suara itu dengan kuat juga. Contohnya mesin kuat membunyikan kentongan. Kalau kita mengukur kentongan itu secara keras, otomatis suaranya juga keras. Suara peluit, lonceng, trompet, dan lain-lain. Ketika kita berpapasan dengan mobil polisi yang menyalakan sirine di depannya, kita dapat mendengar suara sirenenya. Walaupun mobil sudah lewat, kita masih dapat mendengarnya. Itu merupakan sifat dari bunyi, yakni merambat ke segala arah. Bunyi juga dapat dipantulkan. Misalnya, ketika kita berteriak di tengah lapangan, kita akan mendengar suara pantulan bunyi yang kita teriakkan. Ketika kita berteriak di kamar mandi, kita juga dapat mendengar teriakan dari bunyi tersebut. Keduanya memiliki perbedaan. Ada yang namanya gema dan ada yang namanya gaul. Silakan dicari perbedaan dan persamaan dari gema dan gaul. Bisa di buku pekerjaan ya. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat meredam suara bunyi, misalnya keyboard, spon, kertas. Nih, bunyi itu bisa diserap. Nah, kalau bunyi mengenai benda yang keras itu nanti dicampurkan. Tapi kalau bunyi mengenai benda-benda yang mudahnya itu apa? Lunak seperti spon, seperti kain, karpet, itu nanti bunyinya itu diserap, jadi suaranya itu nanti berkurang. Makanya kalian mungkin tahu di sekitar rumah kalian ada yang namanya studio musik. Studio musik itu tempat orang atau remaja itu biasanya bermusik. Kalau dipikir secara nalar itu kan mereka itu menggunakan alat musik yang menggunakan gitar, drum, bermacam-macam itu suaranya bising. Gitu. Tapi kenapa kok sampai kita tidak terlalu mendengarkan, tidak terlalu bising? Karena ruangan tersebut itu kedap suara. Mungkin ruangan tersebut ada yang namanya menggunakan benda-benda yang bisa menyerap suara. Makanya suaranya jadi kedap, tidak keluar dari ruangan. Itu fungsinya, oke? Busa, karpet, karet, dan gong tersebut dapat menyerap bunyi. Tinggi, rendah, dan intensitas bunyi. Ada bunyi infrasonik, yakni bunyi yang kurang dari 20 Hz frekuensinya. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu.
bunyi audiosonik adalah bunyi yang dapat kita dengar dalam sehari-hari atau dapat kita dengar dengan telinga normal. Bunyi ini memiliki frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Ada juga yang namanya bunyi ultrasonik, yakni bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh salah satunya kelelawar. Anak-anak, kelelawar tidak dapat melihat dengan jelas, namun kelelawar menggunakan bunyi untuk bergerak di malam hari. Kemampuan apakah yang dimaksud? Silakan dicari, tulis pada buku tulis kalian. Sekarang, mari kita membuat proyek. Pertama, siapkan 2 buah kaleng, kemudian hubungkanlah dengan benang kedua kaleng tersebut. Pertanyaan pertama, dapatkah kamu mendengar pesan yang disampaikan oleh temanmu? Kalau iya, catatlah dalam buku tugas apa pesan yang disampaikan oleh temanmu. Pertanyaan kedua, apakah sifat bunyi yang dibuktikan dengan percobaan tersebut? Coba diskusikan dengan teman-temanmu. Anak-anak, pada materi selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana bunyi didengar oleh manusia, bagaimana bunyi dapat didengarkan dengan baik. Oke, kalian tadi sudah Pak Guru terangkan mengenai bunyi dan sifat-sifatnya. Nah, selanjutnya Pak Guru membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, kebetulan kan ini ada salah satu anak yang tidak berangkat, Mbak Alia. Makanya kelompoknya Pak Guru bikin 2, putra dan putri. Nanti kalian tugasnya ditulis, ayo Mbak, Mas, tugasnya nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Yang pertama, tulis, ayo Mas. Ayo ditulis Mas, Mbak. Macam-macam bunyi pantul. Tulis. Macam-macam bunyi pantul. Nanti kalian mencari di buku kalian, di LKS kalau ada. Kalau tidak ketemu di catatan yang sudah tadi Pak Guru berikan. Terus yang kedua yang kalian diskusikan yaitu pemanfaatan pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja, 2 saja nih yang kalian cari nanti. Setelah selesai kalian mengerjakan tugas itu, terus nanti tugas selanjutnya kalian mempresentasikan. Kalian setiap kelompok nanti ada wakil yang mempresentasikan, memaparkan hasil diskusi kalian, kelompok kalian di depan kelas. Paham ya? Paham, yuk dikerjakan, nggak boleh ribut. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pembelajaran kali ini kita sudah menyelesaikan materi mengenai bunyi dan sifatnya. Alhamdulillah.
mengerti mengenai bunyi dan sifatnya, kalian bisa menjelaskan pemanfaatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, sebelum kalian pulang, Pak Guru memberikan tugas di buku LKS kalian halaman 10. 9 dan 10 nanti dikerjakan. Oke? Di rumah kalian kerjakan. Besok pagi kita bahas bersama. Paham? Paham. Oke. Kalau sudah paham, yuk kita bergerak pulang dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'aha wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa qul ja'al haqqu wattaqal batil innal batila kana zahuqan. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin 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 walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum pulang, Pak Guru ingatkan lagi nggih, PR-nya dikerjakan. Ya. Masih ingat tadi halaman 9 dan 10. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.